Assalamualaikum, hai teman-teman semua, welcome back to Rianti Channel. Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Di video kali ini aku akan bahas tentang makanan awetan dengan bahan dasar nabati dan juga hewani. Peta konsep dari materi yang aku jelaskan hari ini yaitu ide dan peluang, sumber daya yang dibutuhkan, administrasi, pemasaran, dan juga komponen perencanaan usaha. Kita awali tentang pembahasannya, yaitu tentang ide dan peluang. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya bahan nabati. Jumlahnya juga banyak dan juga beragam, serta selalu melimpah saat musim panen tiba. Hal itu bisa mendorong peluang usaha untuk pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Tentunya dalam menentukan ide untuk usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati perlu mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya keahlian, kesukaan atau minat, ketersediaan bahan baku yang ada di sekitar, serta peluang yang ada. Selain itu juga, proses penggalian ide untuk menentukan usaha makanan awetan dari bahan nabati perlu memperhatikan kebutuhan pasar akan produk yang akan dibuat, sehingga produk tersebut dapat diterima oleh pasar. Yang selanjutnya yaitu sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Jadi, sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah usaha biasanya dikenal dengan istilah 6M, yaitu yang pertama, manusia, di mana kaitannya dengan ketenaga kerjaan yang nantinya akan menjadi tim kerja kita dalam proses menghasilkan produk yang akan kita pasarkan. M yang kedua yaitu money atau modal, di mana kita pun penting perlu modal untuk memulai sebuah usaha. Tanpa modal, usaha yang akan kita lakukan pun tidak akan terlaksana. Yang ketiga yaitu material atau bahan baku. Tentunya hal ini sangat penting karena tanpa adanya bahan baku kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah produk sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen ataupun yang diharapkan oleh kita sebagai produsen. Yang keempat yaitu mesin. Mesin kaitannya dengan alat-alat yang kita gunakan dalam proses produksi sehingga kita bisa menciptakan sebuah produk yang berkualitas. Tentunya untuk mesin sendiri, kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan atau permodalan yang kita miliki. Kita akan menyesuaikan atau kita akan bertahap dalam mempergunakan ataupun membeli untuk peralatan mesin ataupun peralatan yang lainnya. Metode, kaitannya dengan metode, yaitu dalam proses produksi. Apakah kita menggunakan proses produksi tradisional ataukah kita menggunakan proses produksi modern? Itu kita sesuaikan dengan mesin yang kita gunakan untuk memproduksi produk yang akan kita hasilkan. Yang keenam yaitu market atau pasar, di mana pasar merupakan tempat untuk kita mendistribusikan produk-produk yang sudah kita hasilkan. Dan pasar sendiri pun sudah kita ketahui target dan sasarannya karena sebelumnya kita sudah melakukan riset pasar. Jadi ketika ibaratkan produk kita beredar di pasaran, tentunya diharapkan produk kita sudah bisa diterima. Karena sebelum kita mencetuskan sebuah ide dalam menggunakan ide apa yang akan kita tuangkan atau produk apa yang akan kita hasilkan, kita sudah mempersiapkan dulu riset pasar, sehingga kita ketahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Poin berikutnya yang harus kita persiapkan dalam perencanaan usaha pengolahan makanan awetan, yaitu administrasi, di mana administrasi diartikan sebagai pencatatan yang harus dibuat oleh perusahaan untuk memudahkan pengaturan, pengawasan atau mengawasi, dan juga mengevaluasi. Pembukuan yang baik adalah pembukuan yang dapat dibaca dan memberikan informasi sesuai yang dimaksud oleh pembuat pembukuan. Artinya, ketika kita akan memulai sebuah usaha, kita perlu
memiliki pembukuan yang lengkap. Hal apapun, sekecil apapun itu, kita perlu mencatatnya. Agar pertama sebagai pengingat ketika ibaratkan kita melakukan review ataupun evaluasi dalam tim kerja. Terutama ketika ibaratkan kita dalam proses pembelian bahan baku ataupun proses pembelian alat-alat yang bisa menunjang terhadap produksi produk kita. Karena itu pun penting agar kita ketika melakukan stock of name ataupun kita melakukan audit keuangan terhadap perusahaan kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi karena catatan yang kita miliki itu terbilang lengkap. Terkadang memang kita juga memerlukan komputerisasi, tetapi alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan pengetikan dalam komputer ataupun dalam laptop, alangkah lebih baiknya kita mencatat secara manual agar itu sebagai pengingat. Artinya, ketika ibaratkan seseorang memiliki administrasi yang baik dan administrasi yang lengkap, tentunya apa-apa yang akan dia capai dalam memenuhi ataupun dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu pencapaian laba ataupun tujuan perusahaan yang lainnya, itu akan mudah tercapai. Dan administrasi juga tidak hanya kaitannya dengan kertas, tetapi administrasi juga berkaitan tentang bagaimana kita bisa membuat planning selanjutnya untuk pengembangan usaha ataupun pengembangan produk yang akan kita kembangkan di kemudian hari. Artinya ketika ibaratkan kita memiliki administrasi, kita memiliki pembukuan yang lengkap, kita bisa menyiapkan sejak dini planning apa saja yang akan kita buat dalam pengembangan produk ataupun pengembangan usaha. Setelah administrasi, poin selanjutnya dalam perencanaan usaha pengolahan makanan awetan yaitu pemasaran, di mana pemasaran sendiri diartikan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan juga jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Artinya, pemasaran sendiri kaitannya tentang pendistribusian produk-produk kita sampai kepada tangan si konsumen. Jadi, kita pun harus benar-benar memiliki plan yang matang dalam pemasaran ini, agar sasaran dan target pasar yang akan kita capai pun bisa sesuai. Jangan sampai keluar dari planning yang sudah kita buat. Kalaupun misalkan ada pengembangan dari pemasaran itu sendiri pun, itu akan kita lakukan setelah kita melakukan review atau evaluasi terhadap pendistribusian awal. Dan juga kita pun perlu menerima informasi, kita perlu meminta informasi dari tim kerja kita yang berada di lapangan. Keluhan apa atau mungkin saran dan pandangan apa yang diberikan oleh konsumen terhadap produk kita, dan respon seperti apa yang dilihat dari konsumen ketika ibaratkan konsumen pertama kali melihat produk kita ataupun setelah itu mengkonsumsi produk dari kita. Karena ketika ibaratkan kita mendapatkan informasi, kalau misalkan kita ingin produk kita selalu dikenal ataupun selalu diminati oleh konsumen, kita harus respect cepat dan juga tepat terhadap apa yang dikeluhkan atau yang dikomentari oleh konsumen. Kalau memang misalkan kritik dan saran ataupun masukan dari konsumen itu bisa membuat citra produk kita semakin baik ataupun bisa juga menjadi sebuah ide dalam pengembangan produk, mungkin kita bisa eksekusi di plan pengembangan produk selanjutnya. Adapun fungsi-fungsi dari pemasaran itu sendiri yaitu pengenalan produk. Yang dimaksud pengenalan produk yaitu produk akan lebih mudah dikenal oleh konsumen. Jadi kita perlu memperkenalkan produk. Entah itu ibaratkan dia merupakan calon konsumen baru ataupun bisa jadi kita membuka sasaran atau target pasar yang baru.
Yang penting kita harus mengenalkan produk kita agar produk kita bisa cepat diterima oleh pasar dan juga cepat diminati oleh konsumen. Dan kita harus tetap cepat respect terhadap konsumen yang memberikan masukan ataupun kritik terhadap produk kita. Tentunya kita tidak perlu memikirkan dalam tanda kutip baper ya terhadap kritikan itu, karena pada dasarnya kritikan itu pun mungkin sebagian besar memberikan kontribusi baik terhadap pengembangan produk yang kita kembangkan atau yang kita pasarkan. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu riset atau penelitian. Riset di sini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Artinya ketika kita sudah melakukan pengenalan produk, kita pun perlu melakukan peninjauan atau melakukan riset ulang terhadap produk kita setelah produk kita launching atau setelah produk kita terdistribusi terhadap konsumen. Jadi kita harus siap menerima berbagai kritik, berbagai saran, atau berbagai masukan apa yang harusnya ada atau mungkin tidak ada terhadap produk kita. Itu pun kita pun harus tetap mensaringnya. Kita harus memfilter apa sih yang kira-kira bisa kita kembangkan, apa yang kita bisa terima dari masukan-masukan si konsumen. Kalau memang misalkan itu bisa dieksekusi pada saat itu, setelah kita melakukan evaluasi dengan tim kerja, mungkin kita akan melakukannya di produksi yang kedua ataupun yang ketiga. Kalaupun memang itu belum bisa dilakukan, kita bisa melakukannya di produksi yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu distribusi, di mana distribusi sendiri diartikan sebagai penyaluran produk agar cepat sampai pada konsumen dengan cepat dan dalam kondisi yang baik. Dalam proses distribusi ini pun kita harus memperhatikan timing, yaitu waktu. Jangan sampai ketika ibaratkan kita menyalurkan atau mendistribusikan produk kita itu sampai terlambat, itu akan membuat konsumen kecewa. Kita lakukan customer satisfaction, yaitu kenyamanan atau memberikan pelayanan yang nyaman ataupun kepuasan terhadap pelanggan. Artinya kita memaksimalkan pelayanan kita terhadap konsumen. Dan juga tidak hanya cepat saja, kita pun harus memperhatikan kualitas barang ketika barang itu keluar dari gudang dalam kondisi baik, dan ketika barang itu pun nyampe ke tangan konsumen pun harus dalam kondisi yang sangat baik. Ketika misalkan ada hal-hal yang terjadi, misalkan produk itu rusak, itu menjadi konsekuensi kita karena itu sebuah kelalaian dari apa yang kita kerjakan atau pekerjaan kita memang lalai gitu. Kita tidak bisa menjaga kualitas barang sampai pada tangan konsumen, dan kita perlu meminta maaf terhadap konsumen bahwa ini adalah sebuah kelalaian dari kerja, berarti termasuknya itu human error. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu layanan purna jual. Layanan purna jual sendiri diartikan sebagai memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen. Kita harus bisa selalu ramah, dan juga kita pun sekalipun apa yang diucapkan oleh konsumen itu kurang enak di hati ataupun bisa dikatakan kritiknya cukup pedas terhadap produk kita ataupun yang lainnya, kita harus tetap menjaga sikap dan tutur kata yang sopan terhadap konsumen. Karena kan mungkin ada peribahasa bahwa konsumen adalah raja. Selama dia tidak melanggar kode etik ataupun bisa dikatakan kode etik dalam bersosial ya, berkomunikasi, kita harus tetap bisa menjaga juga kode etik bersikap dan juga berbahasa. Selain fungsi pemasaran, ada juga jenis-jenis pemasaran, yaitu branding. Branding diartikan dalam bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Yang kedua yaitu iklan siaran. Contoh iklan siaran seperti iklan yang melalui radio ataupun televisi. Yang ketiga yaitu multi-level marketing, yang mungkin teman-teman di rumah cukup tahu ya tentang istilah MLM ini. Diartikan sebagai bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produk yang mereka
salurkan atau distribusikan terhadap unit cabang yang ada di beberapa kota. Jenis pemasaran yang lainnya yaitu melalui internet atau online. Jenis pemasaran ini mungkin cukup populer dan cukup diminati oleh kalangan, terutama kalangan anak remaja, karena rata-rata media sosial yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu rata-rata digunakan untuk pemasaran atau promosi sebuah produk. Promosi produk di sini mungkin lebih cepat populer ketika melakukan atau menggunakan jenis pemasaran melalui online ataupun internet, karena jaringannya pun cukup luas, tidak hanya dalam satu lingkungan atau kawasan sebuah negara, tetapi itu hampir internasional, sekelas internasional, sehingga kita bisa lebih mudah untuk menjelaskan tentang produk-produk yang akan kita promosikan atau yang akan kita jual. Poin terakhir dalam perencanaan makanan awetan dengan bahan dasar nabati dan juga hewani yaitu komponen perencanaan usaha. Ada 7 komponen dalam penyusunan perencanaan usaha. Semua bagian tersebut saling berkaitan dan berhubungan dalam kegiatan perencanaan bisnis, sehingga dalam menghasilkan sebuah persiapan yang baik untuk memulai suatu usaha, kita memerlukan persiapan yang cukup matang. Ada beberapa komponen yang harus dipersiapkan, diantaranya yaitu deskripsi usaha. Deskripsi usaha di sini memuat uraian singkat tentang bidang usaha yang akan dijalankan, potensi produk yang direncanakan saat ini, dan kemungkinannya di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu analisis pasar. Hal ini sangat perlu dilakukan agar kita memahami seluruh aspek yang dimiliki, tentunya kaitannya erat dengan pasar. Hal ini sangat berguna untuk menentukan target pembeli dan juga target penjualan terhadap produk yang kita hasilkan. Yang ketiga yaitu analisis pesaing, di mana analisis pesaing di sini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing yang memiliki produk yang sama dalam satu pasar, sektor pasar yang sama juga. Nah, yang keempat yaitu rencana desain dan pengembangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan tahapan perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan juga konteks penjualan, agar kita bisa lebih mudah untuk melakukan perencanaan di masa yang akan datang. Poin selanjutnya yaitu rencana operasional dan manajemen. Hal ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Apakah kita harus membuat planning masa yang akan datang dengan menggunakan riset pasar yang sudah kita lakukan evaluasi? Apakah kita harus melakukan pengembangan produk ini dalam jangka dekat, menengah, ataupun jangka panjang? Itu pun kita harus membuat planning secara matang agar rencana operasional dan manajemen kita pun memiliki tujuan yang jelas. Poin yang selanjutnya yaitu pembiayaan, di mana pembiayaan di sini merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah rencana bisnis. Artinya, semuanya itu akan berjalan kalau misalkan pembiayaannya pun jelas. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan usaha, di mana kesimpulan usaha ini berisi tentang kegiatan, baik hambatannya ataupun kekurangan dari kegiatan yang dilakukan ataupun yang belum dilakukan. Yang belum dilakukan di sini kita sudah melihat gambaran dari kegiatan yang sudah kita lakukan di planning awal. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan tentang materi perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dengan bahan nabati dan juga hewani. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.